Oke, selamat pagi teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian dan kakak Asdos. Oke, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Elifas Gafara Harnanda dengan NIM 67 2019-23. Nama saya Angga Zakaria dengan NIM 67 2019 244. Pada saat ini kami akan mengerjakan sesuatu tugas rancang. Yang pertama dari mata kuliah Asisten Dosen Teknologi Jaringan, yang dimana di soal dituliskan bahwa konfigurasi DHCP web server Apache, PHP, PHP-MyAdmin, FTP, DNS, dan tambahan di sini ada SSL, Samba, dan mail server. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan adalah yaitu menyediakan di sini. Jika kita lihat di sini ada Windows 7 yang dimana nanti ini digunakan sebagai komputer klien kita nanti. Lalu ada VMware, lalu ada Ubuntu server, lalu ada Ubuntu. Di sini saya menggunakan versi yang 16.04 sebagai komputer kliennya. Lalu ada GNS 3-nya, lalu ada GNS 3 VM, dan di sini ada C2691 yang dimana nanti digunakan untuk sebagai router di GNS 3-nya, atau dapat saya katakan sebagai add-ons di GNS 3 nanti. Oke. Karena kami di sini sudah menginstal yaitu dari GNS 3, GNS 3-nya sendiri, lalu VMware-nya, maka langkah selanjutnya adalah di sini terdapat GNS 3 VM.ova. Lalu kita klik 2 kali. Nah, sekarang kita di sini telah diarahkan ke VM Workstation, di mana di sini nanti kita akan menginstal yang disebut dengan GNS 3 VM.ova yang kita klik 2 kali tadi. Nah, untuk penamaan kita kasih default aja, GNS 3 VM, lalu untuk storage-nya kita pilih yang ini, default. Nah, langkah selanjutnya kita klik import. Kita tunggu beberapa saat, yang dimana oke. Di sini telah terinstall yang disebut dengan GNS 3 VM, atau dapat dikatakan bahwa dia telah ada di library dari VMware-nya tersebut. Maka setelah kita menginstal GNS 3 VM, maka selanjutnya kita menginstal yang disebut dengan Ubuntu desktop-nya, lalu Ubuntu servernya, yang terakhir itu Windows 7 yang digunakan sebagai klien kita nanti beserta dengan Ubuntu desktop. Selanjutnya kita ke file, lalu new virtual machine, yang dimana kita akan pertama menginstal atau menambahkan virtual machine di VMware. Itu yang pertama untuk klien ada Ubuntu desktop, lalu ada Windows 7, dan yang terakhir itu ada untuk server, yaitu Ubuntu server. Sini kita akan membuat Ubuntu desktop terlebih dahulu. Kita klik next, lalu kita cari ISO dari Ubuntu desktop, kita pilih ini, lalu open. Setelah itu kita next, lalu kita berikan nama username, passwordnya, lalu kita next, kita ganti namanya di sini jadi Ubuntu desktop, lalu kita next. Oh, ternyata sudah pernah diinstal, jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita dokumen, lalu virtual machine, kita hapus yang ini. Oke, lalu kita next. Oke, lalu kita pilih yang store virtual disk a single file, lalu next. Sini kita finish. Oke, setelah Ubuntu desktop selesai, maka selanjutnya Windows 7. Kita next, kita cari ISO-nya,
Windows 7, lalu kita next. Oke. Oke, untuk Windows produk key, sini kita dapat isi. Oke, di sini sudah ada produk key-nya, teman-teman bisa cari di internet, ada. Di sini kita pilih yang basic aja, lalu kita ganti jadi bisa password. Oke, lalu kita next. Lock on auto kembali, kita centangkan supaya nanti kita dapat menggunakan password. Kita next, lalu sini kita ganti jadi Windows 7. Kita next, kita pilih yang single file, next kembali, lalu finish. Kita akan menambahkan server Ubuntu. Kita next, kita cari filenya. Oke, jika sudah kita next, lalu kita beri nama. Lalu kita next. Di sini kita kasih nama Ubuntu server. Kita next. Di sini kita pilih single file seperti biasa, lalu next. Lalu finish. Ketika teman-teman sudah melakukan penginputan ke library VMware, teman-teman dapat menginstalnya dengan cara melakukan power on. Di sini dari video ini saya skip agar mempersingkat waktu untuk tugas ini. Oke, jika sudah, maka selanjutnya adalah kita beralih ke Gen S3. Oke. Di sini kita tunggu sebentar hingga sampai muncul sebuah dialog. Oke, di sini kita cancel terlebih dahulu aja. Lalu kita ke edit, lalu preference. Lalu kita klik yang Gen S3 VM. Lalu kita centang yang enable the Gen S3 VM. Kita apply. Kita tunggu. Nah, oke, di sini dia sudah on, itu sudah tersambung atau sudah terkoneksi dengan Gen S3 VM. Nah, jika teman-teman mengalami kendala, teman-teman dapat menggunakan cara yaitu kita ke VM Gen S3 VM-nya, lalu kita ke sini kita klik OK. Lalu setelah itu kita reboot, teman-teman dapat reboot, lalu kita ke Open Network, lalu Change Adapter Option. Nah, lalu sini kita kasih disable, lalu enablekan kembali, maka otomatis dia Gen S3 VM akan terkoneksi. Oke, sebelum kita membuat topologi yang telah ditugaskan, maka langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan yaitu sebuah kemu. Lalu kita akan mengimport router atau add-ons atau extension yang telah kita download sebelumnya. Kita ke edit, preference, lalu ke IS router. Sini kita klik new, run this IS router.
on the GNS3 VM, lalu klik next, lalu kita klik new image, kita cari filenya. Saya menyimpannya di sini. Oke, open, lalu kita klik next. Oh, tunggu sebentar, lalu klik next. Oke, ini kita next saja. Untuk nama kita menggunakan yang default, lalu klik next. Default RAM kita ikuti default aja, lalu next. Untuk slot 1 kita kosongkan aja, lalu next. Oke, lalu kita klik finish. Nah, maka router sudah ada untuk di 3D GNS3. Lalu kita klik apply, lalu oke. Oke, di sini kita klik new, lalu run this QEMU on the GNS3 VM. Lalu kita ingin pertama buat untuk klien Ubuntu. Kita tulis Ubuntu. Lalu kita next. Sini kita pilih VNC. Lalu sini kita klik new image. Dan biasanya untuk defaultnya sendiri itu di sini dokumen selalu virtual machine. Lalu kita ke Ubuntu desktop. Lalu kita cari dengan extension yang VMDK. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini kami skip videonya. Nah, kita langsung ke bagian di mana sudah ditambahkan QEMU untuk Windows 7, Ubuntu desktop, dan server. Oke, kita langsung aja. Nah, kita dapat mengeceknya. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk routernya. Pertama, kita klik ini. Oke. Sini R2, lalu kita menggunakan switch, internet switch. Kita ganti 3NS3 VM, GNS3 VM. Lalu klik OK. Sama. Oke. Lalu sini kita masih menggunakan yang Ubuntu desktop dan Ubuntu server terlebih dahulu. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan menyambungkannya. Sebelumnya kita mengaturnya terlebih dahulu di configure, lalu ke slot. Nah, lalu sini WC0 kita ganti jadi WC1T. Lalu klik apply, lalu OK. Di sini juga kita configure, lalu slot, lalu WC0 kita jadi WC1T. Apply, lalu OK. Oke, bisa kita sambungkan. Di sini kita menggunakan serial 0, lalu di sini sini fast ethernet 0/0, ethernet 0. Di sini oke. Sama. Oke, lalu kita coba untuk run start. Oke. Kita gunakan di sini. Ini untuk men-start semua device, kita klik yes saja. Oke, jika sudah, selanjutnya akan mengkonfigurasi atau men-setting router. Itu dengan cara klik kanan lalu ke konsol. Oke. Di sini sudah ada tampilan terminal. Tap enter aja nih. Lalu kita masuk itu dengan cara conft. Yang pertama kita akan setting masuk ke set dari fast ethernet.
itu dengan cara int f0/0. Lalu kita tambahkan IP address. IP address dari versi internet tadi. Di sini saya telah membuat file cm. Oke, dengan network demikian, range dengan demikian, dan broadcast demikian. Untuk R1 kita pakai yang ini 192.168.231. Oke, 192.168.231. Jangan lupa kita masukkan netmasknya 255.255 240. Kenapa 240? Karena di sini saya hanya ingin menggunakan 16 host saja. Oke, lalu kita klik enter, lalu sh. Kita tunggu. Oh maaf, seharusnya no sh, dimana kita di sini akan langsung mengaktifkannya. Oke. Lalu yang kedua kita akan men-set untuk sudah untuk serialnya dengan cara int s0/0. Oke, kalau kita tambahkan IP address-nya, sini kita akan menggunakan IP address yang, karena serial ini menghubungkan antara router 1 dan router 2, kita gunakan yang ini 33. Oke. Maaf. Oke. 192.168.23.33. 33, jangan lupa netmasknya 255.255.252. Karena kenapa 252? Karena di sini kita hanya menghubungkan dua serial. Oke. Dua router. Lalu enter. Lalu no sh. Oke. Jika sudah, kita exit. Karena di sini kita akan men-setting untuk DHCP-nya. Yang pertama itu dengan cara IP DHCP pool server. Lalu kita tambahkan. Di sini kita menggunakan network, jadi kita tulis network. Network yang dimaksud itu yang ini 192.168.230. Tuliskan 192.168.230. Jangan lupa netmasknya 255.255.255.240. Lalu klik enter. Lalu kita setting default routernya. Router 192.168.23.1. Lalu kita enter. Lalu kita exit aja. Oke, jika sudah, kita ke router yang kedua. Klik kanan, lalu klik konsol. Oke. Sini kita enter aja. Seperti sama dengan sebelumnya, akan tetapi yang membedakan di sini kita menggunakan IP yang R2. Kita masuk terlebih dahulu. Oke, lalu kita akan setting pertama fast ethernetnya int f0/0. Oke, lalu IP address 192.168.23. Kita lihat di sini kita menggunakan yang 17. Jangan lupa netmasknya 240. Oke, jika sudah sh. Oke, setelah itu
Lalu setelah itu kita akan setting serialnya int se 0 0/0. Kita tambahkan IP address 192.168.23. Oke, 23 kita lihat di sini. Kita menggunakan yang 37. Oke, sini kita pakai yang 34, 23, 34, 255, 255, 255, 240, 252. 92, 34, 252. Kalau kita klik enter, lalu kita bisa, kita tunggu. Oke, sudah, kita exit. Kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya, IP DHCP to server. Lalu kita masukkan network. Hmm, 16 192.168.23.16 255 240. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.23.17. Oke, 17. Lalu kita exit. Oke, jika sudah, di sini kita akan memperkenalkan yang dimana kita akan memperkenalkan router 1 ke router 2, lalu router 2 sama juga ke router 1 gitu. Yang pertama kita ke R1 itu dengan cara memasukkan IP root dari network dari R2. Network R2 kan itu tadi itu 16. Oke. Masukkan 192.168.23.16. Jangan lupa netmasknya 255, 255, 240. Lalu kita masukkan IP router dari R2 itu yang 34. Kita masukkan 192, 168, 23, 34. Oke, jika sudah 23, 16, 255, 24, 24, 240. Oke, kita enter. Oke, sudah, kita bisa exit. Lalu kita ke R2. Seperti biasa, IP root kita masukkan IP network dari R1, kita router 1 itu 192.168.23. Lihat di sini itu 0 network. 0. Oke. 0, lalu netmasknya 255, 255, 255, 240. Kita masukkan IP router dari R1 192.168.23 itu 33. Kita lihat di sini itu 33. IP root 168 dari network IP yang router 1 0 lalu 255 netmasknya, lalu kita masukkan IP serialnya 2333. Oke, kita enter.
Oh, 92 168 seharusnya sini. Oke, ini salah. IP root 192 3 25 yang dapat. Oke, di sini dia. 1. Oke, berhasil. Lalu kita exit. Sekarang kita ingin ngetes apakah dia sudah berhasil mengetahui itu apakah sudah terkoneksi atau belum dengan baik itu yang router 1 ke router 2 atau router 2 ke router 1. Kita tes dulu yang router 2 ke router 1. Dengan cara ping 192 168.23.0. Oke, cek. Oke, berhasil. Di sini dituliskan success rate is 100%. Oke. Sekarang kita tes yang R1. Ping 192.168.23 untuk R2 tadi 16. Oke. 16, kita cek 16. Oke, berhasil juga. Success rate is 100%. Oke. Nah, jika sudah, maka kita dapat silang. I also want to PlayStation. Oke, kita close saja. Lalu di sini, oke, di sini kita hapus dulu. Stop. Lalu kita delete. Nah, di sini kita ke configure. Nah, di sini kita akan menambahkan adapter yang dimana nanti akan digunakan pas konfigurasi baik itu Apache dan seterusnya. Oke, lalu kita tambahkan jadi 2. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita sambungkan lagi. Oke. Nah, oke, setelah itu kita akan drop di sini NAT, komputer NAT, yang dimana di sini nanti digunakan untuk agar server ini, Ubuntu server dapat menerima koneksi internet, di mana digunakan untuk proses penginstalan aplikasi pada saat konfigurasi nanti. Oke, kita sambungkan aja sini internet. Oke, lalu sini kita play aja. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat mengkonfigurasi baik itu Apache, SSL, Samba, dan seterusnya. Lalu setelah kita men-setting bagian router dan NAT, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi servernya. Itu dengan cara kita klik kanan di bagian server lalu ke konsol. Oke. Lalu sini kita disuruh login. Oke. Kita tunggu. Nah, lalu di sini kita masuk ke sudoku, kita tuliskan. Masukkan password. Oke, lalu kita clear aja. Oke, setelah itu kita coba cek terlebih dahulu fconfig. Oke, di sini NS3-nya belum kebaca.
Jadi kita dapat ketikkan nano /etc lalu network lalu interface. Oke, di sini kan masih dalam bentuk auto NS33, maka kita hapus tiganya, satu aja. Lalu di sini kita tambahkan auto NS4. Inet DHCP sama seperti yang di atas. Lalu yang dimana NS3 ini merupakan untuk lokal, sedangkan NS4 itu merupakan untuk NAT atau internet. Jadi kita di sini kita berikan pagar dulu aja supaya dia membaca yang auto NS4. Lalu kita akan exit atau Y, save, Y, enter. Kita clear aja. Lalu setelah itu dapat kita restart dengan cara sintaks c init.d lalu networking restart. c init. Oke, jika sudah kita reboot aja. Itu lebih amannya. Oke, sudah. Kalau kita login, kita masuk ke sudosu seperti biasa, lalu passwordnya. Lalu kita clear. Jika sudah, kita dapat mengeceknya. Nah, kita sudah mendapatkan IP untuk NS4-nya itu sendiri. Maka langkah selanjutnya kita clear aja. Sekarang kita akan menginstal web server Apache 2, yaitu dengan cara apt get install Apache 2. Oke, bentar. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita klik yes, itu Y. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kegunaan dari NAT itu sendiri di mana digunakan untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang kita akan butuhkan. Kita tunggu aja. Oke, setelah kita mengubah atau telah mendownload Apache, lalu kita sekarang ubah interface yang tadi. Oke, di sini sekarang kita menonaktifkan yang NNS4. Kita kasih hashtag aja. Lalu ini kita hapus, lalu kita save. Yes. Lalu kita restart. Oke, setelah selesai, kita coba reboot aja. Oke, jika sudah, kita menginstal Apache 2, yang dimana termasuk salah satu aplikasi atau app yang kita harus install. Dan untuk yang lainnya, setelah sudah kita login, di sini ada selain Apache, ada PHP. Kalau kita masuk ke mode sudosu, FTP dan DNS sambal dan file server optional. Kita clear aja. Di sini saya akan menginstal yang sambal. Sekarang kita cek ke Ubuntu kliennya. Kita klik kanan, lalu konsol. Seperti biasa, apt get, lalu kita masukkan password samba
Samba SMB VS. Kita enter, kita tunggu. Sekarang kita coba tes di Ubuntu Client. Kita buka Firefox. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita ketikkan IP untuk klien. Kita tuliskan 192.168.23.2. Oke, lalu kita enter aja. Nah, maka Apache Ubuntu Default Patch telah terinstall. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah di tugas kita disuruh untuk mengganti web server Apache ini dengan nama dan name kita. Oke, lalu kita kembali ke Ubuntu server kita. Ini kita clear aja. Ini kita exit aja. Kita sudo su. Ya, kita sudo su. Lalu kita masuk dengan cara cd var www.html. Oke, jika sudah, di sini kita akan mengubah. Terus sebelum itu kita masuk ke halaman HTML-nya terlebih dahulu. Ini kita dapat lihat. Kita klik ls. Nah, di sini kan ada file index.html. Lalu kita akan membukanya lalu mengeditnya. Nano index.html. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini kita hapus aja semuanya. Oke, kita delete. Pertama kita tuliskan doctype. Seperti tanda seru. Doctype HTML. Lalu HTML. Lalu kita beri head.
sini kita bisa tuliskan tugas rancang 1 kejar. Oke, jika sudah kita tutup. Kalau kita tutup juga headnya. Oke, lalu kita masuk ke body. Nah, dari sini kita buat nama dan name kita. Nama dan name. Oke, 7 Lalu sini Angga Zakaria. Oke. Itu dengan name 67/2019-244. Oke, kalau kita tutup. Setelah itu kita tutup juga HTML-nya. Jika sudah, kita save, Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Kalau kita clear aja. Sekarang cek di Windows-nya. Klik kanan, lalu klik 2 kali aja, nggak apa-apa. Oke, sini kita masukkan password. Enter. Lalu kita tunggu. Nah, ini kita close saja. Lalu kita buka di sini di Internet Explorer. Lalu di sini kita ketikkan IP klien kita tadi. Kita enter. Oke, maka di sini telah berhasil untuk buat yang sebelum tadi web server Apache. Ini kita close saja. Nah, di sini kita sudah membuat yang dimana sebelum tadi web server Apache kita buat jadi nama dan name kita. Nah, maka di sini untuk konfigurasi web server Apache dengan penggantian nama dan name telah berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi FTP dan phpMyAdmin. Oke. Setelah itu kita exit aja. Lalu kita sudo kembali. Nah, karena kita di sini akan menginstal baik itu FTP maupun phpMyAdmin, kita ke interface yang tadi untuk mengubah, atau di sini kita akan download sehingga kita membutuhkan NS4. Jadi kita harus mengaktifkannya kembali. Itu dengan cara nano. Oke. Lalu sini kita hapus. Lalu ini kita beri pagar. Lalu kita Ctrl X. Lalu yes. Kita clear aja. Seperti biasa, lalu kita restart. etc init.d
lalu networking restart. Oke, lalu kita enter. Oke, lalu kita reboot. Oke, jika sudah, kita login. Oke, kita masuk ke mode sudosu. Oke, langsung saja kita install FTP-nya, apt get install, terus fs ftp d. Oke, enter. Kita tunggu. Lalu kita klik Y. Oke, di sini sudah, maka kita clear aja. Lalu selanjutnya adalah kita ketikkan etc fs ftp d.conf. Lalu kita masukkan perintah kembali untuk menjalankan kembali FTP-nya dengan cara etc init.d lalu fstp d restart. Oke, jika sudah, maka proses penginstalan FTP sudah selesai. Untuk pengecekannya kita belakang saja. Sekarang kita akan menginstal PHP MyAdmin-nya. Lalu kita clear. Kemudian kita tuliskan apt get install MySQL server. Kita tunggu. Lalu kita klik Y. Dan kemudian kita tunggu lagi. Lalu di sini kita masukkan password. Kita langsung masukkan. Oke, terus klik OK. Kemudian tuliskan kembali passwordnya, lalu OK. Loading. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita clear aja. Oke, maka kita masukkan MySQL kemudian root min p, terus masukkan passwordnya yang tadi. Oke, jika di sini maka SQL sudah terinstall, kita hanya memastikan apakah MySQL sudah terinstall
dan sudah, ternyata sudah. Terus kemudian kita exit, kita clear. Di sini kita akan menginstal PHP dengan cara apt get install PHP MySQL PHP MySQL, lalu lib apache 2 mode PHP, lalu PHP CLI, lalu PHP CGI, lalu PHP GD MySQL server, lalu MySQL zip, MySQL client zip, lalu kita enter, kita tunggu sebentar, lalu kita tuliskan nano info.php. Oke, lalu kita dapat tuliskan PHP, lalu PHP info. Di sini kita tutup. Oke, lalu kita Ctrl X, lalu enter. Kita clear aja. Sekarang kita lanjut menginstal PHP MyAdmin dengan cara apt get install PHP MyAdmin. Enter. Kita tunggu, lalu kita yes. Oke, jika sudah, di sini kita pilih yang apache 2, kita klik spasi, lalu klik OK, lalu enter. Kita tunggu sampai proses selesai. Lalu kita pilih yes, lalu kita membuat password untuk PHP MyAdmin, kita masukkan, lalu kita klik OK, terus konfirmasi passwordnya, lalu OK. Kita tunggu. Oke, jika sudah, setelah itu kita clear aja. Selanjutnya konfigurasi DNS. Kita akan menginstal konfigurasi DNS. Untuk itu kita menginstal dengan w9. Langsung kita keluar aja, exit, lalu sudo su, lalu masukkan password, clear. Oke, kita tuliskan apt get install v9. Oke, lalu kita enter, kita tunggu, lalu kita klik yes, kemudian kita tunggu lagi. Oke, jika sudah, kita clear aja. Kita masuk ke cd etc bin. Oke, setelah kita masuk ke file bin, selanjutnya adalah kita ketikkan nano name.conf,
lalu .default zones. Oke, enter. Oke, kita kembali, salah ternyata. Nano name dot conf default terus zones. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita yang localhost-nya kita ganti jadi techjar.i.com. Lalu ini juga kita ganti yang ini, kita tuliskan kembali zone, kita tuliskan jadi techjar.i.com. Oke, terus kita tuliskan type master, lalu filenya kita ganti jadi etc bin db techjar.i.com. lalu kita ketik titik koma. Oke, setelah sudah kita tutup kurung awal, kemudian titik koma, kita cek kembali. Lalu di bawahnya ini yang zone kita tuliskan kembali zone 127.in. Kita tuliskan IP-nya 23.192.168, lalu .in addr .arpa.2, lalu buka kerawal, enter, lalu type master titik koma, lalu file titik 2 etc bin db titik 192 titik koma, lalu kita tutup kurawal. Sekarang kita lihat untuk yang pertama zone techjar.i.com, type master, lalu file etc bin db.techjar.i.com. terus yang kedua zone 23.192.168, kita ganti 168.1, kita ganti jadi 23, lalu kita save, lalu yes, lalu enter, lalu kita copy cp db.local, lalu di sini db.techjar.i.com. Kita edit dulu yang sebelumnya jadi techjar aja, db.techjar, lalu kita save, yes, lalu y, lalu kita copy db.local db.techjar, lalu kita enter, lalu kita copy yang db.127 jadi dan db.192 db.192. Oke, kita enter,
Setelah itu kita akan membuka yang db.texture nano db.texture. Oke, di sini kita ganti yang localhost itu menjadi texture.i.com. texture.i.com. Kita ganti yang localhost-nya jadi texture.i.com. Oke, di bawahnya kita ganti juga jadi texture.i.com. Oke, selanjutnya kita ganti jadi 192.168.23. Lalu di sini kita save, lalu Ctrl X Y. Lalu kita buka yang 127 nano db.192. Oke, di sini kita ganti juga localhost-nya jadi texture.i.com, terus texture.i.com. Kita ganti juga texture.i.com, kemudian bawah juga texture.i.com. Oke, selanjutnya kita masuk untuk octet yang terakhirnya 2. Lalu kita save, Ctrl X, kita cek, baru kita save, yes. Lalu kita restart service b9 restart, server b9 restart. Lalu kita buka nano etc resolve.conf. Oke, di sini kita ganti jadi 23.2. Lalu kita tuliskan name server 8.8.8. Oke, lalu kita save, yes. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi SSL. Kita tuliskan sudo, kemudian cd home, kemudian gafra anza, terus kemudian kita clear. Oke, kita tuliskan sudo. Langkah yang pertama adalah kita ketikkan sudo atau nmod SSL. Di sini dimana kami sudah pernah menginstal untuk SSL-nya, jadi seperti ini. Oke, jika sudah, lalu kita ketikkan service apache 2 restart. Service apache 2 restart. Oke, kita tunggu. Lalu kita membuat sebuah directory dengan cara mkdir etc apache 2 SSL. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita tuliskan open SSL rec lalu x 509 min dash 365 minus min UK, lalu RSA 2048, lalu spasi min kout spasi etc
APC2, etc APC2, lalu SSL slash apache dot SSL dot key apache dot key, lalu spasi out install spasi etc apache 2 lalu SSL lalu slash apache dot crt, kita enter. Oke, jika sudah, ini kita masukkan in, lalu ini L3 SLT juga, lalu ini kita tuliskan tr gampang, lalu ini kita tuliskan tr mantap. Oke, lalu kita tuliskan techjari.com, lalu email address 67.2019.22@student.uksw.edu 67.2019.22@student.uksw.edu, lalu kita enter. Maka selanjutnya kita akan melakukan perintah. Selanjutnya kita dapat masuk untuk mengedit dengan cara nano slash etc apc2, lalu search, lalu available default SSL. Oke, slide. Oke, di sini kita akan memasukkan server name techjari.com 443 techjari.com 443, lalu SSL engine on, lalu SSL certificate, kemudian key file slash etc apache 2 slash SSL slash apache dot crt. Oke, etc apache 2 SSL apache dot crt. Oke, certificate key file. Oh, yang pertama kita hapus dari sampai sertifikat file, lalu yang kedua buka yang key file SSL certificate key file etc apache 2 SSL apache .key. Oke, kita cek apache 2 SSL apache key.
CRT. Oke. Oke. Jika sudah, kita save, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita tuliskan sudo a2 inside default SSL, sudo itu inside SSL. Oke. Di sini kita akan mengaktifkan SSL-nya itu sendiri. Lalu kita restart service Apache 2 reload. Oke. Sekarang kita akan menginstalasi dengan HTTPS. Lalu kita akan mengkonfigurasi Samba dan hasil konfigurasi. Lalu kita clear aja. Yang pertama, kita akan menginstal Sambanya itu sendiri dengan cara apt get install Samba. Lalu kita tunggu. Lalu kita klik yes. Kita tunggu sampai selesai. Lalu selanjutnya kita akan mencari Sambanya itu ada di mana dengan cara where is Samba. Where is Samba. Oke. Jika sudah, kita buat directory mkdir /home lalu server Gavra Anza, terus Samba share. Oke, jika sudah, kita masuk nano etc Samba smb.conf. Oke, lalu kita cari yang paling bawah. Kita tulis Samba share, kita tutup kurung, komen sama Samba on Ubuntu, lalu path sama dengan /home Gavra Anza, lalu Samba share, lalu read sama dengan no, lalu browsable sama dengan on. Oke. Lalu kita save yes. Oke. Lalu kita di sini kita restart dengan cara service smbd restart. Oke. smb pas wd min a server. Oke, kita masukkan password jar kemudian ini passwordnya sudah.
jika valid, kita tuliskan perintah user add print s user add strip s bin true server bin true server, lalu kita enter. Oke, lalu kita masukkan kembali smb pas wd -a server, kita masukkan password. Oke, sudah berhasil. Maka selanjutnya adalah sekarang kita akan mengetes hasil konfigurasi tadi. Kita clear dulu, lalu kita seperti biasa masuk karena di sini kita masih menggunakan NS4, jadi agar bisa mendownload segala sesuatu aplikasi yang ada yang sebelumnya kita download tadi, maka kita akan di sini menggunakan NS3. Jadi kita ganti nano etc network interface. Oke, di sini kita kasih pagar stack, kita hapus ini sininya. Oke, kita save lalu enter, kita clear aja. Kita akan merestart dengan cara etc init.d networking restart. Oke, jika sudah, setelah itu kita reboot dulu, karena jika kita lihat di sini if config NS4 nya sendiri itu belum kabus, maka kita reboot dulu. Oke, kemudian kita login ke Franza, masukkan passwordnya, lalu kita sudoku seperti biasa, masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita di sini akan mengecek hasil dari konfigurasi yang telah kita setting tadi. Pertama kita tulis tes di Ubuntu, kita klik 2 kali, kita masukkan passwordnya. Setelah masuk ke halaman Ubuntu, lalu kita ketikkan yang pertama terminal, kita klik, lalu kita ketikkan terminal, lalu kita tuliskan terminal. Oke, kita tunggu guys, kita tunggu, kita klik. Jika sudah, maka selanjutnya di sini masih proses, tunggu like. Oke, kita masuk sudoku, kita masukkan password, lalu di sini kita ketikkan nano etc resolve.conf, kita enter. Nah, di sini kita dapat tambahkan name server 192.168.23.2, lalu kita exit, lalu kita save yes, lalu enter. Nah, lalu kita ke browser. Yang pertama kita tes menggunakan IP kita tuliskan 192.168.23.2. Oke, kita enter, kita cek. Oke,
berhasil. Di sini sudah ada name sama nama Elvas Gafra Hernanda dengan name 67 2019 223. Lalu ada Angga Zakaria Wijaya 67 2019 244. Oke. Selanjutnya kita tes menggunakan tekjari.com yang mana kita menggunakan DNS sebelumnya, ya masih sama. Kita cek lagi dengan tab baru tekjari.com. Loading. Oke, hasilnya sama. Terus ini sudah berhasil. Lalu kita tes php my admin. Oke. Kita cek, kita tunggu. Di sini sudah berhasil. Lalu kita bisa lihat di sini kita masukkan saja username-nya, root, juga. Oke. Dan save. Oke, loading. Sudah berhasil. Sudah masuk ke halaman dashboard PHP admin. Lalu sekarang kita tes untuk FTP-nya. Kita tes FTP-nya. Kita hapus dulu. Kita buat baru aja. Oke, kita tuliskan ftp://tekjari.com lalu slash. Oke, kita tunggu. Oke, di sini tandanya berhasil ya teman-teman. Jika kita disuruh login, kita masukkan saja username-nya Gafra Anza, kemudian passwordnya. Oke, kita klik OK dan save. Oke, masih loading. Oke, sudah berhasil. Kita klik Samba share. Kita lihat. Lalu kita mengecek untuk sambanya itu sendiri. Lalu kita keluar terlebih dahulu. Kita keluar. Lalu kita klik bagian untuk file directory. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Oke, lalu kita ke connect to server. Nah, kita masukkan smb/192.168.232 lalu Samba share, Oke, kita tes connect. Kita klik lagi. Oke, sudah masuk. Nah, maka untuk sambanya sudah selesai. Lalu kita coba untuk yang SSL. Dimana di sini kita tuliskan https://tekjari.com. Bisa juga kita menggunakan IP dan kita enter. Nah, berarti di sini sudah berhasil ya teman-teman, di mana muncul warning potential security risk ahead. Di sini kita klik advance saja.
Nah, lalu kita accept, maka dia akan maka berhasil teman-teman. Jadi untuk SSL sendiri berhasil karena tadi sudah muncul warnanya sendiri. Lalu sekarang kita cek untuk yang di Windows 7. Oke, kita buka Windows 7. Di sini teman-teman, awal mulanya jika teman-teman sebelumnya tidak berhasil untuk melakukan pengecekan di Windows 7, teman-teman dapat ke Open Network, lalu ke Change Adapter, lalu di sini kita klik kanan, lalu klik kanan, lalu Properties. Tunggu. Lalu kita ke IP versi 4. Kita Properties. Di sini teman-teman kita dapat masukkan DNS, IP DNS kita di sini. Lalu di sini kita kasih automatically aja, kita silang. Sekarang kita cek, kita ke Internet Explorer. Oke, sekarang kita tuliskan 192.168.23.2. Oke, 192.168. Oke, techjari.com. Oke, ada teman-teman di sini sudah diberikan security certificate. Kita di sini continue, maka akan muncul nama dan NIM kita. Lalu kita tes yang PHP myadmin techjari.com, lalu /php myadmin. Oke, maka dia akan masuk ke PHP myadminnya. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita bisa masuk, kita root passwordnya. Oke. Oke, lalu kita ambil contoh lagi untuk FTP techjari.com, enter. Oke, jika kita disuruh masukkan password maka berhasil. Lalu kita tuliskan saja Gafra Anza. Oke, log on. Oke, berhasil. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan Asdos, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.